Bersama petugas, warga bahu-membahu berupaya memadamkan kobaran api yang membakar warung dan 6 rumah kontrakan di Semangan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat malam. Api cepat membesar lantaran warung juga menjual BBM eceran. Akibat adanya BBM, petugas melakukan pemadaman juga menggunakan air busa. Menurut saksi, kebakaran diduga akibat ulah seorang bocah bermain korek api saat pemilik warung mengisi BBM pada motor pelanggan. Dalam hitungan detik, api menyambar membakar hampir seluruh isi warung, serta 6 rumah kontrakan yang ada di dekatnya. Bahwa dia itu lagi ngisi bensin. Bensin itu kan tumpah. Sama anak kecil yang nongkrong itu, ini saya bakar om ya, gitu. Dikirain dibakar itu nggak nyala, tapi nyala kan gitu kan. Di sampingnya itu kan ada bensin berbotol-botol kan. 9 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kericuhan terjadi antara keluarga korban mutilasi yang didukung oleh ratusan orang dengan aparat kepolisian di depan kantor Pengadilan Negeri Serang. Aksi saling dorong ini terjadi karena pihak pengadilan dinilai tidak memberitahu pihak keluarga korban bahwa sidang akan digelar hari ini. Bahkan, keluarga korban memaksa masuk ke dalam ruang sidang, namun agenda sidang pembunuhan yang disertai mutilasi dengan terdakwa Mulyana sudah selesai digelar. Sehingga pihak keluarga korban tidak mengetahui jalannya proses persidangan. Pihak keluarga korban kecewa dengan ulah dari majelis hakim yang tidak memberitahu agenda sidang tersebut. Itu sidang keterangan saksi dan yang akan datang akan keterangan saksi selanjutnya. Ya, jadi pihak keluarga tidak mengetahui proses sidang tadi ya? Jadi mereka datang itu tidak lama langsung selesai, jadi tidak mengikuti persidangan dari awal, itu yang mereka kecewakan makanya. Sementara itu pihak keluarga menuntut sidang selanjutnya untuk digelar secara terbuka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Satu dari 4 pelaku perampokan babak belur usai tertangkap dan diamuk warga. Ia di depan sebuah bengkel di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok. Saat beraksi, pelaku menggunakan modus mengikuti pelaku yang menarik uang tunai di sebuah bank lalu mengempeskan ban mobil korban dan berharap pelaku berhenti di pinggir jalan. Di luar dugaan pelaku, korban ternyata memilih untuk berhenti di sebuah bengkel ban. Kesadaran warga yang curiga terhadap gerak-gerik pelaku membuat aksi pelaku gagal total. 2 orang pelaku berhasil ditangkap setelah terlibat pergulatan dengan warga, sementara 2 lainnya melarikan diri. Dia buka mobil gitu kan, buka pintu mobil, langsung dijamret tuh tasnya dari dalam mobil gitu kan. Teriak-teriak, ya saya sempat bergelut di situ sama salah satu perampoknya, kena sama saya berdua kan. Singkat cerita, akhirnya yang bawa itu kabur, yang bawa ini itu, yang bawa tas duitnya gitu kan. Kabur, ketemu dia bawa motor juga kan, akhirnya dia ada kecelakaan, nabrak apalah di situ, kata yang ibu-ibu sih keterangannya. Nah duitnya itu aut-autan tuh di pertigaan Curug Topik situ, aut-autan ketemu warga, ya dia akhirnya dipukulin juga masa warga. Selain itu, uang korban yang sempat tercecer di jalan sempat dibawa pelaku juga berhasil diselamatkan. Saat ini, kedua pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Bojongsari. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Terjebak di lantai 4, seorang nenek tewas dalam kebakaran rusun Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Patah
hati ibu dan Sri Puspitasari setelah sang putri ditetapkan jadi tersangka tewasnya Brigadir Nur Hadi. Orang tua siswa nekat ukur jarak rumah dengan sekolah karena anak ditolak masuk akibat sistem zonasi. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari kebakaran Rusun Klender, Jakarta yang menewaskan seorang nenek lantaran terjebak kobaran api di lantai gedung. Setelah berjibaku selama 2 jam, petugas berhasil memadamkan api yang menghanguskan sejumlah unit di rumah susun Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Saat menyisir gedung yang hangus terbakar, petugas menemukan sesosok jasad perempuan di lantai 4. Korban merupakan seorang lansia berusia 74 tahun, berjenis kelamin perempuan yang tewas akibat terjebak dalam kepungan api. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas di salah satu unit. Kami dapat di lapangan itu dari kebocoran gas. Nah, anggota saya pun pada saat melaksanakan penyerangan itu mencium bau gas, sehingga kami membongkar stasiun gas yang ada di sini, sentral gasnya kita tutup. Setelah itu pemadaman bisa diselesaikan. Sementara itu, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, gulungan kabel listrik yang semeraut di kota Tangerang, Banten terbakar dan warga panik khawatir api menyambar rumah mereka. Mana apanya itu? Pak Abi. Gulungan kabel semrawut terbakar di Gang H. Isman, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Jumat malam. Api membesar hingga membuat panik warga sekitar. Petugas BPBD Kota Tangerang yang tiba di lokasi berusaha memadamkan api. Petugas sempat kesulitan karena lokasi kebakaran kabel berada di dalam gang sempit. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari tumpukan gulungan kabel yang saling berhimpitan. Diduga korsleting kabel WiFi. Kesulitan tidak, cuma terkendala gang sempit. Jadi mobil pemadam tidak dapat masuk, jadi kita gelas selang begitu lumayan banyak. Api bisa dipadamkan petugas dalam waktu 1 jam. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau digerebek saat berselingkuh dengan istri dari anggota TNI di sebuah villa di Kabupaten Rejang, Lebong, Bengkulu. Penggerebekan dilakukan anggota TNI suami wanita tersebut bersama anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau. Video amatir ini merekam detik-detik perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum polisi Polres Kota Lubuk Linggau dengan istri anggota Kodim 0406 Lubuk Linggau. Saat digerebek, oknum polisi berinisial J masih berseragam polisi lengkap, sementara pasangan wanitanya F sudah tanpa busana. Selain berstatus istri anggota TNI, F juga bekerja di salah satu bank plat merah. Pasangan ini digerebek di sebuah villa di kawasan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Mirisnya, penggerebekan dilakukan oleh suami F sendiri bersama rombongan anggota Intel Kodim 0406 Lubuk Linggau dan anggota Kodim 0409 Curug. Kalau oknum terkaitnya sudah kita proses secara internal, yang bersangkutan juga sudah dinonaktifkan dari jabatannya dan secara saat ini dalam proses ya, kode etiknya. Oh, tapi memang benar itu anggota kita benar ya? Betul. Akibat ulah keduanya, Brigadir J dinonaktifkan dan menjadi pemeriksaan di Paminal Propam Polres Lubuk Linggau.
Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke kasus kematian Brigadir Nur Hadi yang masih jadi sorotan. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik juga disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur. 2 menjadi tersangka. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Made Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Ya, pemirsa, ibu kandung Misri Puspitasari terpukul mendengar anaknya terseret kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Misri merupakan tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia di tahun 2022 silam, hingga harus membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri Puspitasari, WNT asal Jambi, ditetapkan sebagai salah satu dari 3 orang tersangka atas kematian Brigadir Nur Hadi yang merupakan anggota Propam Polda NTB. Misri yang berusia 23 tahun merupakan warga desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Ibunda Misri, Lita Krista, mengaku terkejut dan terpukul ketika mendengar anaknya terseret dalam kasus ini. Dirinya yakin Misri tidak terlibat dalam kasus tersebut. Di mata sang ibunda, Misri dikenal sebagai sosok yang baik dan menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, Misri lah yang membiayai sekolah 5 orang adiknya. Misri juga dikenal berprestasi sejak TK hingga SMA dan pernah meraih juara 2 Kawah Kepemimpinan Pelajar tingkat nasional semasa SMA. Berbagai prestasi modeling juga pernah dia ukir, khususnya di tingkat kota Jambi. Uang hasil mengikuti modeling inilah yang digunakan membantu keluarga, biaya pengobatan ayahnya sebelum meninggal dunia, dan biaya sekolah adik-adiknya. Aku yakin, hati seorang ibu itu yakin 100% anakku tidak terlibat. Tidak terlibat. Tapi ini nih, ibarat apa tuh, itulah kekuasaan. Kekuasaan orang berkaya, orang pejabat, memang kalah orang miskin dek. Orang miskin memang terzolimi. Inilah ibarat kalau kita Jambi itu, lempar batu, sembunyi tangan. Beliau ini tulang punggung keluarga, Bu. Tulang punggung keluarga, semua dari segi sekolah, makan, semua biaya pakai adik-adiknya sama termasuk saya. Ibunda Misri pun berharap keadilan bisa ditetapkan dan anaknya terbebas dari kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat, ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik.
Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus selanjutnya, pemirsa. Seorang pemuda tertembak di bagian tangan saat polisi berupaya membubarkan tawuran di kawasan Jembatan Tugu Seinunang, Medan, Sumatera Utara. Tembakan diduga berasal dari senjata api polisi. Merasa menjadi korban peluru nyasar, warga Jembatan Tugu Seinunang, Pekan Labuhan, Medan, Labuhan, Kota Medan langsung mendatangi polisi. Mereka meminta pertanggungjawaban sekaligus protes kepada anggota polisi yang asal melepaskan tembakan. Pasalnya, peluru yang dilepaskan tersebut mengakibatkan seorang warga tertembak di bagian lengan. Sebagai bukti, korban juga membawa 2 selongsong peluru tajam yang ditemukan tak jauh dari lokasi tawuran. Insiden ini diduga terjadi saat petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan tengah melakukan patroli gabungan antisipasi tawuran. Melihat adanya tawuran, petugas meletuskan beberapa kali tembakan hingga mengenai korban yang tengah mencari adiknya. Pelaku pasti belum diketahui siapa, ini masih dalam penyelidikan, tetapi saat ini kami bersama jajaran, Kevin dan kepolisian melakukan pengamanan wilayah sementara dengan menjaga titik-titik rawan yang ada supaya anak tidak keluar dari kampungnya. Usai kejadian, korban peluru nyasar telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bahtiar Jafar, Pekan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gegara utang piutang, sepasang kekasih muda terlibat baku hantam di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban remaja putri berusia 17 tahun luka lebam di bagian wajah. Gegara utang piutang, sepasang kekasih terlibat baku hantam di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman CCTV terlihat korban mendatangi pelaku dan langsung melontarkan kata-kata kasar sambil menagih utang sebesar 2,5 juta rupiah. Cekcok pun tak terhindarkan, korban sempat menampar pelaku beberapa kali. Pelaku yang berusia 21 tahun diamankan oleh unit Resmob Polsek Mamajang setelah menganiaya kekasihnya yang masih berusia 17 tahun. Emosi pelaku memuncak membalas dengan memukul perut korban, bahkan melemparkan ponsel ke arah wajah korban hingga menyebabkan lebam di bawah mata. Polisi juga mengungkap bahwa warga sempat nyaris menghakimi pelaku, namun berhasil dicegah berkat kesigapan petugas. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jengkel karena korban terus-menerus menagih utang. Bahkan menurut polisi, kekerasan yang dilakukan pelaku bukan kali ini saja. Korban sudah kami limpahkan ke Polrestabes Makassar karena yang bersangkutan masih di bawah umur. Untuk motifnya, hasil kami interogasi, itu pelaku merasa risih karena selalu didatangi oleh korban atau pacarnya ini untuk diminta uang. Kasus ini kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jangan pernah lengah mengawasi buah hati Anda. Viral, pemirsa, balita berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil di garasi rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Petugas damkar pun turun tangan untuk mengevakuasi balita tersebut. Viral, seorang balita berusia 2 tahun terjebak di dalam mobil di garasi rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Orang tua balita panik karena tidak memiliki kunci cadangan. Mereka kemudian meminta tolong petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi anaknya yang terjebak. Petugas yang datang menggunakan alat khusus dan berupaya keras untuk mengeluarkan bocah dari dalam mobil. Akhirnya rasa lega dan gembira menyelimuti kedua orang tua setelah petugas berhasil membuka pintu mobil dan mengevakuasi bocah dengan selamat. Terima kasih damkar, pelayanannya tepat, cepat dan praktis. Yeay, makasih Pak.
ngambil kunci, kemudian main-main ke dalam mobil, ya. Terus terkunci mobilnya, sehingga orang tuanya panik kan nggak punya kunci serban, nggak punya kunci cadangan. Antisipasi kalau mungkin khawatir kalau terlalu lama dalam mobil kan ada apa-apa ya. Petugas juga mengimbau kepada para orang tua agar selalu mengawasi putra-putrinya saat bermain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala diplomat muda Kemenlu hingga kini masih diselidiki. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews yang akan segera kembali. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa. Kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pengayunan hingga kini masih diselimuti misteri. Polisi menyelidiki setiap detail barang bukti termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Ya, pemirsa, polisi masih menelusuri jejak sidik jari pada lakban yang melilit kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban dan sejauh ini 5 saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkap lagi pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan kami Syahreza Zanski yang saat ini berada di TKP kasus tewasnya diplomat muda Kemenlu di Menteng, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Reza. Reza, Anda bisakah mengajak kami seperti apakah suasana pasca ditemukannya adanya korban di rumah indekos tersebut? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, saat ini belum dijadwalkan olah TKP dalam kasus tewasnya diplomat muda yang ditemukan tewas dengan wajah terlilit lakban ataupun isolasi. Namun hingga saat ini situasinya belum ada olah TKP lagi untuk hari ini, dan seperti inilah situasinya Pram dan juga pemirsa, tampak sepi pasca kemarin dilakukan olah TKP, di mana kemarin sempat dibentangkan garis polis lain di halaman depan ataupun di gerbang masuk pintu kos. Namun untuk masuk ke lebih dalam, Pram dan juga pemirsa, ada satu pintu kecil itu untuk masuk ke area penghuni ataupun penghuni kosan maksudnya, dan ini harus punya akses tersendiri dan hanya dimiliki aksesnya oleh para penghuni kamar itu tersendiri. Ini merupakan tempat kejadian perkara ditemukannya diplomat muda tersebut tewas pada Selasa lalu, Pram, dan hasil daripada olah TKP menunjukkan bahwasanya pihak polisi masih mendalami kasus kematian diplomat tersebut berinisial ADP, yang mana disebutkan bahwasanya masih menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban begitu. Dan hasil olah TKP menunjukkan bahwasanya ditemukan sidik jari di lakban yang terikat di wajah korban begitu, dan disebutkan juga bahwasanya tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban begitu. Dan terlepas dari itu, Pram dan juga pemirsa, belum diketahui pasti penyebab kematian daripada diplomat muda berusia 39 tahun tersebut. Namun olah TKP sejatinya dilakukan pada hari kemarin. Kami melihat ada beberapa barang yang dibawa oleh tim Inafis ataupun Puslap Polri seperti 2 koper dan juga beberapa paper bag tentunya. Dan kami masih menunggu, Pram, apakah nanti ada keterangan menarik dari pihak kepolisian, baik itu Polda Metro Jaya ataupun Barreskrim Polri. Namun bisa dipastikan bahwasanya nanti polisi ada kemungkinan untuk melakukan penggalian mayat untuk bisa dilakukan pendalaman lebih lanjut, dan di mana korban sudah disemayamkan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Ini nantinya akan
ungkap hasil pendalaman tersebut dan kami masih menunggu Pram apakah nanti ada keterangan menarik. Namun bisa dipastikan hari ini tidak ada olah TKP dan polisi masih mendalami kasus penyelidikan tersebut. Kembali ke Anda, Pram. Iya, hingga saat ini Syareza, polisi masih terus melidiki langsung dari olah TKP di sana. Lalu bagaimana dengan aktivitas para penghuni rumah indekos? Ya, baik. Pram dan juga pemirsa, untuk aktivitas penghuni nampaknya sudah kembali seperti normal. Tadi kami melihat ada penjaga kos yang tampak membersihkan halaman depan rumah, namun enggan untuk buka suara mengenai kronologi lebih lanjut soal ditemukannya diplomat muda tersebut. Dan tapi untuk saat ini Pram tampak sepi, tidak seperti biasanya. Ini di mana kawasan ini juga menyatu dengan toko vape dan nampaknya toko vape ini tutup setelah kemarin dilakukan olah TKP dan dilibatkan juga untuk memberi keterangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Namun bisa dipastikan hari ini situasinya sangat begitu sepi, Pram. Tidak ada aktivitas daripada penghuni, mengingat ini sudah 3 hari lebih peristiwa ini berlangsung bagi terkait tewasnya diplomat muda berusia 39 tahun tersebut. Dan memang hingga saat ini polis lain ataupun garis polisi masih membentang di area di kamar kos tersebut, di mana posisinya ada di dalam paling kiri ya Pram dan juga pemirsa, dan memang tidak bisa sembarang orang untuk mengakses tempat tersebut dan memang belum ada indikasi apakah ada orang yang memasuk ke kamar penghuni tersebut. Namun bisa dipastikan polisi masih melakukan serangkaian penyidikan dan kami masih menunggu Pram tentu hasil dari penyelidikan tersebut. Kembali ke Anda. Syareza mungkin bisa memberikan gambaran kepada kami atau memperlihatkan gambar kepada kami seperti apa sih suasana di rumah indekos tersebut, mengingat ini ditemukannya ada korban dengan kondisi tidak wajar dalam kondisi tewas. Oke Pram, berdasarkan keterangan dari tayangan CCTV bahwasanya korban tewas ini sempat menyapa penjaga kosan sebelum kejadian ditemukannya korban tersebut tewas, dan sempat tidak ada aktivitas yang janggal mengingat dalam rekaman tersebut ADP yang merupakan korban tewas ini sempat terlihat membeli makanan dari ataupun membawa makanan dari ojek online yang datang lalu menyantap makanan tersebut di dapur bersama. Artinya memang tidak ada aktivitas yang begitu janggal Pram dan juga pemirsa sehingga kemudian ditemukannya ADP tewas, di mana ini 2 orang termasuk satunya adalah penjaga memaksa ataupun mendobrak pintu tersebut dan ditemukan ADP tewas dalam kondisi wajah yang terlilit lakban. Dan memang hingga saat ini proses penyelidikan masih berlanjut Pram, dan kami masih menunggu apakah nanti ada keterangan lebih lanjut. Namun bisa dipastikan kini suasananya begitu sepi usai sudah beberapa ataupun lebih dari 2 kali olah TKP dilakukan oleh pihak kepolisian. Kembali ke Anda Pram. Syareza Zanski melaporkan langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk kedua kalinya polisi menggelar olah TKP tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Menteng, Jakarta Pusat. Polda Metro Jaya mengambil alih kasus dan hasil penyidikan akan disampaikan pekan depan. Kepolisian kembali menggelar olah tempat kejadian perkara terkait kasus tewasnya diplomat muda dengan wajah terlilit lakban di Indekos Menteng, Jakarta Pusat. Garis polisi pun dibentangkan di pintu gerbang indekos menandai tengah olah TKP. Sementara petugas Dokpol Inafis hingga Puslapfor Polri tampak sibuk menyelidiki bagian dalam dan luar indekos. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto memastikan hasil penyelidikan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akan disampaikan dalam 1 pekan mendatang. Saat ini, penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah alat bukti seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital seperti alat komunikasi dan laptop milik korban. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital. Digital itu dari apa? Laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan.
Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Adapun korban berinisial ADP ditemukan tewas di kamar kosnya dengan kondisi wajah terlilit lakban pada Selasa 8 Juli lalu. Pihak kepolisian pun masih melakukan pendalaman untuk mengetahui penyebab kematian sang diplomat muda tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara terkait misteri kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Kapolri memastikan akan terus melidiki dan meminta anggotanya mengusut tuntas kasus ini hingga terungkap. Tentunya diminta atau tidak diminta, Polri tentunya akan melakukan penyelidikan mendalam. Tentunya apabila sudah kita temukan bukti-bukti, dan saya minta untuk anggota juga bergerak maksimal agar segera bisa terungkap karena memang ditunggu oleh publik, ditunggu oleh masyarakat. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Luar Negeri menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasus ini ke kepolisian. Kemenlu juga terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Mengenai berbagai macam hal terkait masih adanya proses mengenai penyelidikan atau pencarian informasi lebih lanjut seputar meninggalnya saudara Arya Daru, sepenuhnya kami serahkan kepada pihak yang berwenang. Dan dalam hal ini tentunya kami akan terus memberikan dukungan yang dimungkinkan kepada pihak keluarga. Namun at the same time sebagai sebuah organisasi yang tentunya mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan sepenuhnya berbagai macam hal lain yang terkait dengan proses. Rekaman kamera pengawas Indekos diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru pengayunan tersebar di media sosial. Dalam detik-detik terakhir, terekam Arya tengah membuang sampah sekitar pukul 23 malam hari. Pukul 23:24, sosok Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, terpantau keluar dari kamarnya dan membuang sampah. Video ini terjadi pada Senin malam 7 Juli 2025 lalu. Kemudian, pukul 23:26, Arya kembali ke kamarnya. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya ketika berjalan kembali ke kamar. Namun, pada keesokan paginya, Arya ditemukan telah meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan di indekosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Pria asal Yogyakarta tersebut ditemukan dalam kondisi tubuh terlentang dengan kedua kaki terlipat dan kepala terlilit lakban. Selain melakukan olah TKP dan pemasangan garis kuning, polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi dan 2 kamera CCTV yang ada di lokasi. Membaca dari bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain, ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Saat ini, penyelidik masih memeriksa terhadap sejumlah alat bukti, seperti rekaman CCTV, hasil otopsi, serta unsur digital, seperti alat komunikasi dan komputer jinjing milik korban. Namun, hingga kini misteri tewasnya korban belum juga terungkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Jasad pria tidak utuh yang ditemukan di Kali Ciliwung, Jakarta diduga merupakan ASN Kementerian Dalam Negeri berinisial OS. Korban diduga hilang saat sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur di Mapolsek Pancoran, Jakarta Selatan menjelaskan bahwa saat ini jenazah yang hanyut di Kali Ciliwung masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil otopsi sementara, kondisi fisik korban identik dengan ciri-ciri yang diberikan keluarga. Korban diduga seorang ASN Kemendagri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Betul, jadi pihak keluarga pun ikut melihat, menyaksikan langsung di Rumah Sakit Kramat Jati untuk mengetahui pastinya bahwa itu betul keluarganya atau bukan. Maka dari itu mereka sudah menyaksikan langsung, melihat ciri-ciri tersebut. Nah dari itu
dia ada rasa keyakinan bahwa itu adalah keluarganya. Nah, namun demikian, untuk lebih detail lagi, Polri melakukan, dalam hari rumah sakit melakukan tes DNA. Sebelumnya, warga digegerkan dengan penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur, Rabu kemarin. Penemuan mayat ini bersamaan dengan laporan orang hilang sejak Sabtu lalu saat sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian korban hilang kapal Tunu Pertama Jaya di Selat Bali diperpanjang karena masih belasan korban belum ditemukan. Deputi Bidang Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Eko Suyatno menyatakan perpanjangan operasi dilakukan karena hingga saat ini upaya pencarian masih membuahkan hasil. Korban ke-46 dan ke-47 menjadi dasar utama perpanjangan operasi. Sebelumnya operasi SAR diperpanjang selama 3 hari dari standar operasi prosedur SOP selama 7 hari. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta hentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menghentikan sidang pembuktian ijazah Jokowi. Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan perdata ijazah Jokowi adalah wewenang PT UN. Para penggugat berencana mengajukan banding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan tidak berwenang mengadili gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan perkara nomor 99. Majelis Hakim juga menghukum penggugat membayar biaya kompensasi perkara sebesar Rp506.000. Hal ini sekaligus menggugurkan gugatan perdata terhadap perkara ijazah Jokowi yang dilayangkan oleh para penggugat. Pengadilan mengabulkan eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya. Sehingga dengan hasil putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Gitu. Di sisi lain, putusan Majelis Hakim sesuai dengan eksepsi yang dilayangkan oleh para tergugat. Dalam eksepsinya, tergugat berargumen bahwa ijazah Jokowi yang menjadi objek sengketa berkaitan dengan lembaga negara seperti KPU, SMAN 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Sehingga seharusnya perkara ini digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Surakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, penggugat keaslian ijazah Jokowi Muhammad Taufik berencana akan membuat gugatan baru terkait keaslian ijazah Jokowi. Dirinya pun mengaku memiliki bukti baru di mana ijazah Jokowi berbeda dengan ijazah alumni yang seangkatan dengan Jokowi. Kami sudah menemukan fakta tanggal 28 sampai dengan 28 Mei sampai dengan 1 Juni. Kami kebetulan, saya pribadi maksudnya begitu, saya mengunjungi 2 negara dan saya ketemu teman seangkatan yang ijazahnya sangat berbeda dan itu ijazahnya asli, ya. Oleh karenanya keyakinan kami tidak perlu lagi melibatkan SMA 6. Jadi pertimbangan kami yang kedua mengajukan gugatan baru tapi dengan subjek yang berbeda dan objek yang berbeda karena kami menemukan fakta baru. Bahkan sesungguhnya kalau perkara ini tidak digugurkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, kami akan hadirkan orang itu sebagai saksi dan membawa ijazahnya yang sangat berbeda. Ya, pemirsa, Dr. Tifa telah selesai memberikan keterangannya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi di Polda Metro Jaya. Sebagai terlapor, ia dicecar 68 pertanyaan.
Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Meskipun statusnya sebagai saksi terlapor, Tifa menyatakan dirinya membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang melatar belakangi statusnya sebagai terlapor. Dr. Tifa pun mengaku kecewa, pasalnya penyidik tidak memperlihatkan ijazah Jokowi saat pemeriksaan. Pertama tentu saja karena pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini. Ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. Ya saya jawab sesuai dengan yang seharusnya saya jawab, saya keberatan kan. Sebab saya tidak akan berkeberatan, saya akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan itu kalau ijazah itu hadir. Tapi kalau ijazah itu tidak ada, lalu diskusi kita akan kemana nih gitu. Sementara itu pemirsa, Roy Suryo CS terancam jadi tersangka setelah polisi menyatakan laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pencemaran nama baik naik ke tahap penyidikan. Polisi juga akan memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu naik ke tahap penyidikan. Polisi menyatakan menemukan unsur pidana dalam laporan. Polisi juga membuka peluang untuk memanggil kembali Jokowi sebagai pelapor untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya, Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya 30 April lalu untuk melaporkan sejumlah pihak yang dinilai telah mencemarkan nama baiknya. Di antaranya mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadilah, dan seseorang berinisial K. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait tuduhan bahwa isu ijazah Jokowi dijaga agar tetap trending, kuasa hukum Jokowi YB Irfan pun membantahnya dan menyebut hal itu bukan kompetensinya. Dengan adanya suatu sengketa tentang ijazah, ini seolah-olah terjadi adanya suatu pemeliharaan, ya. Kami sangat-sangat tidak sependapat, ya, kami sangat tidak sependapat. Namun demikian, kami tidak ingin untuk mengulas secara detail karena itu memang bukan kompetensi saya. Jadi dalam hal ini sesuai dengan kuasa sebagaimana yang diberikan oleh Pak Jokowi, kami sebatas untuk mewakili ya kepentingan hukum Pak Jokowi terkait dengan adanya gugatan yang diajukan oleh sahabat saya, Dr. Muhammad Taufik, yang pada saat ini oleh Pengadilan Negeri Surakarta telah diputus melalui putusan. Ya, pemirsa, masih terkait kasus ijazah, pemirsa, Maki Takubo, wali kota Ito, prefektur Shizuoka, Jepang, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota. Pengumuman pengunduran diri Takubo dilakukan sebagai respons atas skandal ijazah palsu yang menjeratnya. Takubo mengakui bahwa ia sebenarnya telah dikeluarkan dari Universitas Tokyo atau Toyo, padahal awalnya ia mengklaim lulus dari kampus tersebut. Takubo mengatakan akan mengizinkan jaksa untuk menyelidiki apa yang ia klaim sebagai ijazah dan buku tahunan Universitas Toyo. Ia juga menambahkan akan meninggalkan jabatannya sebagai wali kota setelah menyerahkan barang-barang tersebut kepada jaksa dalam waktu 10 hingga 14 hari. 結論から申し上げますと、私は東洋大学の方を卒業はしておりませんでした。大学の記録においては除籍ということになっております。
知見への上申が済みましたら極めて短期のうちに辞任をする、そのように考えております。自分の進退を決めさせていただいた後に改めまして市民の皆様のご判断を仰ぐために私は再度市長選挙の方に立候補したい。そのようにYa pemirsa, seperti biasa pemirsa, di segmen selanjutnya Aisyah akan dibawakan oleh rekan saya Syafaati Suryo. Halo Syafa. Halo, selamat siang Pram. Ya Syafa, ada informasi menarik apa di segmen selanjutnya nanti? Ya pemirsa, di segmen selanjutnya ada informasi mengenai pemerintah tegas akan mencoret rekening yang terbukti gunakan bansos untuk judi online. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, ratusan ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Pemerintah akan mencoret rekening yang terbukti menggunakan bansos untuk judol. Baru-baru ini PPATK menemukan 571 ribu rekening penerima bansos terindikasi dipakai untuk judi online. Uang yang berputar pun mencapai 957 miliar rupiah. Pemerintah dengan tegas akan mencoret penerima yang terbukti gunakan bansos untuk judol. Itu kan baru dari satu bank, itu pun hanya tahun 2024. Jadi ini cukup mengejutkan dan ini menjadi bahan kami untuk evaluasi pada penyaluran triwulan ketiga. Kalau memang terbukti bahwa mereka benar-benar ikut judol dan sengaja bansos itu digunakan untuk keperluan judol, maka tentu kita akan coret dan kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pemerintah sendiri sudah bergerak berantas judol dengan membentuk Des Pemberantasan Judi Online yang dipimpin Kemenko Polkam. Ratusan ribu situs judol sudah diblokir. Sejumlah pegawai Komdigi yang diduga terlibat judol juga sudah ditangkap. Namun, judi online masih merajalela di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tak hanya itu, ternyata nomor induk kependudukan penerima bansos tidak hanya tercatat dalam transaksi judol, tapi juga dalam tindak pidana korupsi hingga pendanaan terorisme. Bahkan 100 NIK tercatat dalam kegiatan pendanaan terorisme. Baru satu bank ya? Baru satu bank, jadi kita cocokin nicknya, ternyata memang ada ada nick yang penerima bansos yang juga menjadi pemain judol. Ya, itu 500.000 sekian. Tapi ternyata ada juga nicknya yang terkait dengan tindak pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu nicknya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan. Pemirsa, jajaran Kabinet Merah Putih ramai-ramai mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026. Lantaran saat ini anggaran yang ada tidak cukup untuk menjalani program prioritas Presiden Prabowo. Bapak. Sejumlah jajaran kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih curhat di depan anggota DPR RI. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, jajaran Menteri Prabowo ini meminta tambahan anggaran di RAPBN 2026. Salah satunya Kementerian Pertahanan yang meminta tambahan anggaran 17 triliun rupiah. Peralatan militer ini sangat mahal, menjaga kedaulatan negara. Teman-teman media bisa ikut menggunakan bahwa harga kedaulatan itu tinggi nilainya. Dan juga kita minta ada perhatian khusus untuk pemeliharaan perawatan personel kita. Selain Kementerian Pertahanan, hampir seluruh kementerian dan lembaga meminta tambahan anggaran. Di antaranya ada Kepolisian Republik Indonesia yang meminta tambahan anggaran sebesar 63,7 triliun rupiah untuk pengamanan wilayah.
Kementerian Pertanian meminta tambahan 30,89 triliun untuk peningkatan produksi beras hingga pengadaan daging. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan sebesar 18,52 triliun rupiah. Sementara Komdigi meminta tambahan 12,6 triliun rupiah yang berfokus untuk mendorong peningkatan akses internet hingga AI. Kemensos juga minta tambahan untuk kebutuhan program sekolah rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pamerkan kemacetan sudah bukan jadi masalah utama di Jakarta. Pramono menyebut kini kota termacet di dunia adalah kota Bandung. Karena untuk memutus garis ketidakberuntungan tadi, dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Gubernur Jakarta Pramono Anung pamerkan kemacetan di Jakarta sudah berkurang. Trans Jabodetabek menjadi solusi Jakarta atasi kemacetan. Tak hanya itu, Pramono pun sempat menyebut nama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi saat menyatakan Bandung kini menjadi kota termacet di Indonesia. apa hasilnya? Ini baru kurang lebih 2 bulanan lah kami lakukan. Hasilnya ketika TomTom itu lembaga internasional mensurvei, karena ada Pak Gubernur Sumatera Selatan, jadi saya pengen ngomong ini. Jakarta yang biasanya ranking 1 di Indonesia dan selalu kota termacet 10 besar di dunia, boleh dibuka Pak Gubernur Sumsel, sekarang nomor 1-nya Bandung. Mumpung Pak Gubernur Jawa Barat belum ada. Nomor 1-nya Bandung, nomor 2-nya Medan, nomor 3 Palembang, nomor 4 Surabaya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut pemimpin harus tegas lantaran gaya hidup rakyat yang konsumtif. Bahkan KDM menyebut bukan hanya pejabat yang diganti, tetapi juga rakyatnya. Negara memberikan layanan terhadap layanan pendidikan free dari SD sampai SMA, terutama di sekolah pemerintah. Free. Tetapi di sisi lain, anak-anak sekolah kita uang jajannya 25.000 sampai 30.000. Tidak berbanding terbalik antara apa? Peningkatan ekonomi rakyat dengan beban belanja pemerintah yang tinggi. Akhirnya beban pemerintah belanja yang tinggi, rakyatnya juga tidak berikan edukasi untuk melakukan efisiensi dalam hidupnya. Akibatnya laju pertumbuhan ekonominya rendah dan konsumtif. Nah, hari ini tuntutan negara itu hanya mengarah pada pejabat negara. Selalu katakan ganti pemerintah, ganti gubernur, ganti bupati. Kalau menurut saya, dalam analisis saya, rakyatnya juga harus diganti. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi mendadak ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok. Dalam sidak kali ini bisa menemukan fakta unik di mana damkar merupakan dinas yang paling sering dihubungi warga jika ada keluhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah mengecek langsung sarana prasarana serta SDM di Makodamkar Depok. Sidak ini dilakukan secara spontan saat Bima Arya tengah dalam perjalanan menuju kantor Kementerian Dalam Negeri. Bima Arya mengaku datang dengan naik KRL lalu menumpang Mikro Trans Depok. Menurut Bima Arya, kehadiran Damkar Depok sangat penting dalam konteks kedaruratan seperti kebakaran atau penyelamatan. Usai sidak, Bima pun memberikan apresiasi karena dalam pelaksanaannya Damkar menjadi kanal sosial yang paling dipercaya warga untuk menyampaikan curahan hati. Karena sekarang ini Damkar ini jadi andalan warga sekali, dan saya banyak mendengar cerita-cerita Damkar Depok yang gercep gitu. Karena saya ingin datang langsung, apresiasi dan menyemangati sekaligus melihat kondisi. Nah, yang menarik tadi laporan dari tim Damkar ternyata bukan hanya penyelamatan, tapi juga jadi ember curhat warga. Tidak hanya mendengarkan laporan, Bima Arya juga melakukan uji coba langsung terhadap sistem darurat yang dimiliki Damkar Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Ya, tak ada fasilitas toilet di sekolah membuat salah satu SD sepi peminat yang mendaftar. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang. SD Negeri 077 Panjabungan Mandailing Natal Sumatera Utara tahun ini hanya kebagian 2 siswa baru. Padahal masa tahun ajaran baru segera dimulai Senin pekan depan. Setiap tahun sekolah ini selalu kekurangan siswa baru akibat kurangnya fasilitas sekolah. Salah satunya yakni ketiadaan toilet di sekolah hingga membuat para orang tua enggan menyekolahkan anak-anaknya di sekolah ini. Akibat terus menurunnya jumlah siswa baru di sekolah ini membuat jumlah total siswanya hanya sekitar 60 orang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Karena fasilitas sekolah kurang, Pak. Oh, artinya nggak diminati lagi ya? Kurang diminati ya? Maksudnya WC-nya nggak ada, Pak. WC guru, WC-nya nggak ada. Jadi anak-anak kalau mau buang air kecil atau buang air besar harus ke sungai sana, Pak. Makanya orang tua nggak membolehkan ke sini sekolah. Kalau udah muridnya segini sedikit tuh gimana Bu jadinya dampak ke kita gitu? Gairah mengajar itu kurang, Pak. Bahkan sebuah sekolah dasar negeri di Kabupaten Pandeglang, Banten justru tak memiliki siswa baru yang mendaftar. Akibatnya, suasana ruangan kelas 1 di Sekolah Dasar Negeri Karaton 5, Kabupaten Pandeglang, Banten, kosong, tak ada satupun siswa baru. Bahkan dari kelas 2 hingga kelas 6 hanya diisi oleh sebanyak 36 orang siswa saja. Minimnya siswa karena adanya informasi jika sekolah akan ditutup dan kondisi sekolah yang dinilai tidak layak. Dari SD Karaton 5 untuk tahun ajaran baru tahun 2005-2026 ini belum menerima siswa baru. Dikarenakan mungkin masyarakat mendengar bahwa SD Karaton 5 ini beberapa tahun yang lalu akan di-merger, tapi pas kesini mendengar lagi masyarakat karena tidak jadi, tapi akhirnya masyarakat sempat melihat kesini kondisi sekolah ini yang seperti sekarang ini ya, kondisinya sangat memprihatinkan. Pihak sekolah pun berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat agar sekolah mereka kembali diminati para orang tua siswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tahun ajaran baru segera dimulai. Masih saja ada anak yang ditolak dari sekolah karena permasalahan waktu pendaftaran dan zonasi. Seperti di Jombang, Jawa Timur, orang tua calon siswa nekat bawa meteran mengukur rumah ke sekolah yang hanya berjarak 100 meter. Sejumlah warga nekat membawa meteran dan mengukur jarak rumahnya dengan salah satu sekolah yang ada di lingkungan tempat mereka tinggal dengan jarak 100 meter. Pengukuran secara manual ini terpaksa dilakukan setelah anaknya ditolak masuk SD Negeri Kepanjen dan membuktikan bahwa anak-anak mereka berhak diterima. Pihak sekolah tidak mau menerima dengan alasan waktu pendaftaran sudah berakhir. Padahal batas terakhir pendaftaran adalah tanggal 29 Juni. Namun faktanya warga yang mendaftar pada tanggal tersebut tetap ditolak. Kekecewaan daripada warga saya adalah terkait kenapa kok ditutup tanggal 27 sampai 29, padahal statistiknya sampai tanggal 30. Dan dari Dinas sendiri sudah menekankan untuk buka kembali. Jadi ketika warga saya daftar di tanggal 29 itu ditolak oleh panitia. Nah, itulah yang jelas ini nanti akan tetap kita bawa ke jalur hukum, nggak tahu pidana ataupun perdatanya. Untuk menengahi polemik penolakan ini, Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang telah meminta pada SD Negeri Kepanjen untuk memperpanjang waktu pendaftaran. Untuk pendaftaran itu sebenarnya tidak ditutup. Jadi pendaftaran itu sampai tanggal 30. Kalau misalkan ada kesalahpahaman di SD Kepanjen 2 yang tanggal 29, maaf ya, 29 bukan 26 ya. Bukan 27 seperti katanya. Jadi 29 itu tutup, kemudian kita kontak sekolah untuk membuka lagi seperti itulah.
Warga berharap keluhan masyarakat selanjutnya dapat diakomodasi dan menjadi acuan dinas terkait untuk menentukan kebijakan pada SPMB tahun depan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setiap tahun ajaran baru, Pasar ASMK di Jakarta Barat kerap ramai orang tua murid. Pasar ini menjadi pilihan untuk membeli perlengkapan sekolah dengan harga terjangkau. Pasar ASMK ramai dikunjungi warga yang hendak membeli peralatan sekolah. Orang tua murid biasanya membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, sepatu, hingga buku tulis. Pedagang mengaku pendapatan mereka meningkat bila dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya. Lalu bagaimana keramaian pembeli di pasar perlengkapan sekolah? Kita terhubung dengan Galuh Pandu di Pasar ASMK Jakarta Barat dan juga Iskandar Nasution di Cilegon, Banten. Kita akan ke Galuh terlebih dahulu di Pasar ASMK. Selamat siang Galuh, bagaimana antusias warga yang mendatangi Pasar ASMK untuk berburu perlengkapan sekolah di sana? Selamat siang Syafa dan pemirsa. Warga yang datang ke Pasar ASMK Jakarta Barat antusias dan ramai untuk berburu perlengkapan sekolah, mengingat bahwa sekolah akan berlangsung 2 hari ke depan, yaitu pada tanggal 14 Juli 2025. Berbagai macam perlengkapan sekolah lengkap disediakan di Pasar ASMK, mulai dari seragam sekolah ada tersedia di sini, kemudian juga kaos kaki, topi, dasi, sabuk, dan lain sebagainya. Dan yang pasti warga juga berburu, salah satu yang paling dicari warga adalah alat tulis yang banyak disediakan di sini. Nah, dari hari ke hari penjualan semakin meningkat, apalagi jelang sekolah, mengingat bahwa ini adalah 2 hari menjelang kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Dan namun yang perlu saya sampaikan pula bahwa ternyata penjualan di tahun ini tidak lebih banyak dibandingkan dengan penjualan di tahun sebelumnya, dan terjadi penurunan yang cukup drastis dari sisi omset dibandingkan dengan tahun sebelumnya, bisa mencapai 30-70% dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Kita akan mencoba berbincang dengan salah satu pedagang yang ada di sini yang mengaku bahwa omsetnya menurun dalam penjualan di tahun ini. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Mas Mondi. Ya, selamat siang. Mas, ini katanya penjualannya menurun dibandingkan tahun lalu, emang benar begitu Mas? Ya, tahun sekarang ini lagi kokbrut, menurun penjualannya, pendapatannya. Ini bisa sampai berapa persen penurunannya Mas? Apanya? Penurunannya sampai berapa persen? Penurunannya mungkin 15% sampai 20%. 15 sampai 20%. Nah, ini kenapa Mas kira-kira? Ya, mungkin ini kalau menurut saya ya saingan sih sama yang online juga. Ya walaupun harga lebih murah kita ini di pasar dibandingkan sama yang online, nggak tahu kenapa pembeli sekarang kebanyakan beli yang online. Mungkin malas keluar, panas, dan malas capek-capekan juga kali ya ngantri gitu. Oke Mas Modi, terima kasih banyak atas informasinya ya. Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan pedagang yang lain bahwa salah satu yang menjadi penyebab penurunnya omset mereka adalah karena PHK yang terjadi besar-besaran, sehingga daya beli masyarakat ini sudah mulai menurun. Dan namun demikian, penjualan barang-barang atau kebutuhan perlengkapan sekolah di sini ini masih jauh lebih murah dibandingkan dengan harga-harga di pasaran ataupun harga di online, dengan harga yang lebih terjangkau, bisa mencapai 50% lebih murah daripada harga yang dijual di pasaran. Dan Anda pemirsa dapat berbelanja secara lengkap di sini mulai dari pukul 6 pagi hingga 6 sore, karena lokasinya strategis juga, dekat dengan akses transportasi umum, sehingga tempat ini menjadi pilihan favorit bagi warga yang akan membelikan buah hatinya untuk perlengkapan sekolah dalam kegiatan belajar mengajar yang pada tanggal 14 Juli 2025 nanti akan sudah dimulai. Kembali ke Anda, Syafa. Iya, Galuh, boleh ditanyakan berapa harga buku dan juga harga seragam yang dijual di sana? Baik Syafa, tadi saya sempat bertanya bahwa beberapa harga buku yang dijual di sini adalah di kisaran Rp20.000 sampai Rp45.000. Tapi saya akan mencoba bertanya kembali, Mas, harga buku yang di sini mulai harga berapa dijual, Mas? Ini buku mulai dari harga Rp25.000 sampai yang paling mahal itu ada di Rp70.000. Rp70.000, Rp25.000 itu untuk isi berapa? Untuk isi yang 38.
38. Nah, mungkin bisa dikasih contoh yang ini ya, Mas. Oke, ini harganya? Yang ini harganya di 25.000. Oke, kalau sekarang harga ballpoint ini mulai harga berapa, Mas? Kalau ballpoint itu mulai harga 20.000 juga sampai yang mahal 65.000 ada. Ini 65.000. Nah, sekarang boleh ditunjukin, Mas, harga buku yang paling mahal yang kayak apa, Mas? Yang paling mahal itu ada di Big Boss. Oke, kita akan melihat seperti apa harga buku yang paling mahal di sini. Yang katanya bahwa harga-harga di sini lebih murah dari online ya. Yang ini lebih mahal dan kualitasnya juga lebih bagus sih, paling bagus. Kualitas lebih bagus dengan 50 lembar dan 10 buku. Ya, isinya 10 buku. Oke. Jadi di sini Safa dan juga pemirsa bukan hanya buku, tapi Anda juga bisa menemukan ballpoint, pensil dan berbagai alat kebutuhan sekolah lainnya, alat perlengkapan sekolah lainnya. Nah, di sebelah sini juga ada keperluan sekolah seperti topi, kemudian kaos kaki. Kaos kaki ini bisa dijual dengan harga 10.000 dapat 3. Di beberapa tempat yang lain dijual dengan harga yang cukup murah, ada dasi, ada sabuk juga. Dan masyarakat juga bilang bahwa Pasar SMK Jakarta Barat ini menjadi salah satu rujukan karena selain harganya terjangkau, tapi juga yang disajikan di sini atau yang dijual di sini disajikan secara lengkap. Syafa. Baik, terima kasih Galuh Pandu langsung dari Pasar SMK Jakarta Barat. Selanjutnya kita akan bergeser ke Iskandar Nasution di Cilegon, Banten. Selamat siang Iskandar, bagaimana keramaian warga yang berburu perlengkapan sekolah di sana? Ya baik, coba selamat siang pemirsa, dapat saya informasikan sejak pagi hingga siang hari ini toko buku di Cilegon ini tampak di sakit pengunjung di mana mereka membawa serta anak mereka untuk memilih perlengkapan sekolah, mulai dari buku tulis hingga perlengkapan kartu pakaian dan topi. Tampak di layar kaca Anda bahwasanya hingga saat ini warga terus berburu perlengkapan sekolah, dan untuk menarik peminat pembeli, pihak pengelola sendiri memberikan diskon khusus di mana hingga saat ini pihak pengelola memberikan diskon khusus 20% dan harga buku yang ditawarkan di sini juga cukup murah, di mana para pembeli bisa membeli harga 25.000 satu lusin buku, di mana harganya dipastikan lebih murah dari toko-toko online sekalipun. Apa? Baik, Iskandar, ini sampai pukul berapa toko perlengkapan sekolah yang banyak didatangi oleh warga Cilegon ini buka? Ya, Sapa, bisa memberikan memang toko ini buka sejak pukul 9 pagi hingga pukul 21.30 malam hari. Pihak pengelola mengaku mereka sempat kewalahan di mana pengunjung itu hingga malam hari masih saja terus mendatangi toko buku mereka, dan ini sudah terjadi sejak 2 minggu terakhir, dan diperkirakan omset sudah mencapai agak mengalami hingga 90%. Sapa. Baik, terima kasih Iskandar Nasution langsung dari Cilegon, Banten. Sebelumnya tadi juga ada Galuh Pandu dari Pasar SMK Jakarta Barat, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, libur sekolah segera berakhir, objek wisata air di Bogor, Jawa Barat diramaikan pengunjung anak-anak. Sementara di Bantul, Yogyakarta, anak-anak semangat bermain layang-layang 3 dimensi. Ratusan warga yang dominasi anak-anak sekolah memadati wisata air Jati Ombo Water Park Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di masa libur panjang yang akan segera berakhir, pengunjung anak memadati semua jenis kolam, juga beragam wahana seperti ember tumpah dan juga perosotan. Tak hanya warga Bogor, warga dari luar daerah juga sengaja datang untuk berwisata bersama keluarga. Mengingat udara yang segar dan harga tiket murah hanya Rp25.000 per orangnya. Berenang, wisata di hari libur Bu ya? Iya betul. Masih bawa anak sini? Keluarga. Oh, buat keluarga. Ibu baru pertama kali apa gimana? Pertama kali. Oh, terus Ibu di sini sering apa gimana? Apa? Sering apa gimana? Sering. Baru ini.
Berapa Bu biasanya beli? Termasuk murah ya? Sementara di lapangan Kebun Agung Imogiri Bantul, sejak libur panjang sekolah selalu ramai. Kali ini, tanah lapang yang biasanya untuk main bola berubah menjadi tempat puluhan layang-layang naga 3 dimensi mengudara yang dimainkan oleh puluhan anak-anak. Awalnya hanya ada beberapa layang-layang, namun semakin hari semakin banyak layang-layang naga 3 dimensi yang mengudara. Buat satu layang-layang ini habis berapa nih Mas kira-kira? Jutaan. Jutaan? Terus lama? Lama hampir sebulan Mas. Ini panjangnya berapa meter nih? 60 sampai. Terus kepalanya ini dibuat dari apa? Pesan atau apa nih? Bikin Mas. Bikin dari apa? Bambu sama sponate. Terus apa sih serunya main layang-layang naga ini Mas? Ya asik aja lah tari-tariannya. Kenapa nggak layang-layang biasa gitu kecil? Kurang menarik. Apa sih Mas Jul menariknya dari layang-layang naga ini? Menariknya apa ya Pak layangnya Pak? Daripada layang biasa gitu ya? Bawa soalnya. Oh panjang. Terus sensasi nariknya gitu berat nggak kira-kira? Berat. Penerbangan puluhan layang-layang naga ini ternyata memberikan dampak positif dan edukasi bagi anak selama libur panjang sekolah. Bahkan ke depannya, warga sekitar akan memperpanjang dan tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak berkreasi menerbangkan layang-layang di lapangan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, BMKG memprediksi bahwa pada minggu ini musim kemarau belum mendominasi. Hal itu disebabkan karena masih tingginya potensi hujan di sejumlah daerah. Berikut prediksi cuaca selama akhir pekan dari laman YouTube BMKG. BMKG memprediksi cuaca selama periode 11 hingga 13 Juli 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di wilayah berikut: Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur. Selain itu, hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dengan kategori tingkat peringatan dini siaga berpotensi terjadi di wilayah Aceh dan Papua Selatan. Sedangkan untuk angin kencang berpotensi terjadi di Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua Selatan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidup. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama yang diduga terjadi tahun 2023 hingga 2024. Meski dugaan korupsi terjadi saat Yakut Khalil Qaumas masih menjabat, Menteri Agama periode 2020-2024 itu belum juga diperiksa. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama. Selasa kemarin, Komisi Anti Rasuah tersebut memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah terkait kasus tersebut. Dalam wawancaranya, Fadlul menyebut ia memberi keterangan sebagai bentuk komitmen BPKH dalam menegakkan hukum sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang ada. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi pemeriksaan Fadlul terkait penyelidikan perkara kuota haji. Meski sejumlah saksi sudah dipanggil dan diperiksa, hingga kini KPK belum memeriksa Menteri Agama periode 2020 hingga 2024 masa kepemimpinan Joko Widodo, Yakut Khalil Qaumas. Padahal dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama terjadi saat Yakut masih menjabat. Maksudnya kenapa Pak Yakut sampai hari ini nggak ada beritanya? Kan Pak Yakut ini terkenal dekat sama Pak Jokowi gitu. Apakah Bapak bisa spekulasi ada kedekatan khusus atau? Nah, seharusnya KPK tetap independen. Ya, kami dulu menangani malah
Desanya Pak SBY juga tidak ikut campur. Kita independen saja dan proses hukum, dan tidak ada cawe-cawe atau campur tangan dari Pak SBY. Itulah yang kita. Kekejaman Zionis Israel tak ada hentinya. Kali ini anak-anak di rudal dan 15 orang warga Palestina dibantai saat sedang antre obat. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, sayap militer Hamas menyerang pasukan dan kendaraan militer Israel di Khan Yunis. Hamas menyebut serangan ini sebagai bukti kegagalan mesin propaganda Zionis mematahkan semangat juang rakyat Palestina. Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengklaim telah melakukan serangan terhadap pasukan dan kendaraan militer Israel di selatan Gaza. Sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan para milisinya menyerang kumpulan tentara dan kendaraan Israel di wilayah Al-Badaw utara kota Khan Yunis. Serangan ini terjadi sehari setelah Hamas mengatakan telah membunuh seorang tentara Israel dan menyita senjatanya. Hamas menyebut serangan ini sebagai bukti kegagalan mesin propaganda Zionis mematahkan semangat juang rakyat Palestina. Hamas menegaskan bahwa upaya Israel untuk menggusur warga dan membersihkan wilayah secara etnis justru memperkuat tekad rakyat Palestina. Meski dalam konflik intens, Hamas masih mampu melancarkan serangan strategis terhadap kekuatan tempur Israel. Menurut Hamas, kehancuran kendaraan tempur Zionis bukan hanya kerugian militer, tetapi merupakan simbol ketahanan dan harapan rakyat Palestina. Ya, Israel lagi-lagi melakukan aksi brutalnya di Gaza. Militer Israel membunuh 15 warga Palestina yang tengah mengantre obat-obatan di depan klinik di Gaza Tengah, Palestina. Dari 15 orang yang tewas, 8 diantaranya merupakan anak-anak. Serangan udara pada Kamis pagi waktu setempat di klinik kesehatan terjadi ketika para pasien tengah berkumpul dan mengantre di luar klinik untuk mengantre obat-obatan. Video yang tersebar menunjukkan kondisi usai serangan. Sejumlah orang dewasa dan anak-anak tergeletak di jalan. Beberapa terluka parah dan yang lainnya tidak bergerak. Rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah menyampaikan 15 warga Palestina termasuk 8 anak-anak dan 2 wanita tewas dalam serangan ini. Kelompok bantuan Project Hope, pengelola klinik yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan serangan ini merupakan pelanggaran hukum internasional yang nyata. Sementara militer Israel mengatakan serangan ini menyerang seorang anggota Hamas. Hamas berduka atas 2 warga Palestina yang dibunuh pasukan Israel di tepi barat. 2 warga tersebut sebelumnya terlibat serangan penusukan sebagai aksi balasan atas kejahatan perang pasukan Israel terhadap rakyat Palestina. Hamas menyampaikan 2 serangan penusukan terjadi terhadap tentara Israel di desa Rumanah dekat Jenin dan di persimpangan permukiman Gush Etzion. Serangan dilakukan sebagai balasan atas pembantaian, pembunuhan, dan serangan brutal yang terus berlanjut yang dilakukan tentara Zionis dan milisi pemukim ilegal. Hamas pun berduka atas syahidnya 2 warga Palestina yang ditembak oleh tentara Israel. Sebelumnya dilaporkan seorang tentara Israel terluka parah dalam serangan penusukan di tepi barat diduduki dekat permukiman Gush Etzion yang juga menewaskan 2 tersangka penyerang. Lionel Messi mencetak 3 rekor sekaligus dalam 1 hari. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di iNews Siang.